Bayangkan pajak sebagai darah dalam tubuh negara. Tanpa pajak, negara tidak mati seketika tetapi perlahan lumpuh, tidak mampu membangun, tidak mampu melindungi, dan akhirnya tidak mampu bertahan. Di Indonesia, pajak bukan sekadar pungutan, melainkan instrumen utama pembangunan. Lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari pajak. Inilah fakta pertama yang harus dipahami masyarakat agar tidak mudah dibohongi narasi emosional yang menyesatkan. Sekarang kita bicara Coretax. Coretax adalah sistem digital terpadu Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk menutup kebocoran, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan pajak dipungut serta digunakan secara akurat dan transparan. Dengan Coretax, negara tidak lagi bergantung pada asumsi, tetapi pada data real dan terintegrasi. Penghasilan, transaksi, dan kewajiban pajak tercatat secara sistemik. Ini bukan alat menindas rakyat, melainkan alat keadilan fiskal. Yang besar, bayar sesuai porsi. Yang kecil, dilindungi. Lalu, kemana pajak terbesar digunakan? Porsi terbesar, APBN, dialokasikan untuk pembangunan dan layanan publik, bukan untuk hal serampangan. Infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bendungan, dan transportasi menyerap porsi signifikan karena itulah fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendidikan dan kesehatan juga menyerap anggaran besar karena tanpa manusia yang sehat dan terdidik, ekonomi tidak akan tumbuh. Bagaimana dengan Bansos dan MBG? Disinilah propaganda sering memelintir fakta. Bansos dan program makan bergizi bukan pemborosan, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi dan investasi sumber daya manusia. Negara modern tidak hanya membangun beton, tetapi juga menjaga daya beli, mencegah kemiskinan ekstrim, dan memastikan generasi masa depan tidak tumbuh dalam kekurangan gizi. Tanpa itu, biaya sosial di masa depan justru jauh lebih mahal. Terakhir, dari mana pendapatan pajak terbesar Indonesia berasal? Bukan dari rakyat kecil. Sumber utama adalah PPh Badan, PPN dari konsumsi nasional, serta sektor industri dan korporasi besar. UMKM justru diberi tarif rendah dan insentif. Bahkan untuk rakyat kecil berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun tidak dibebani pajak penghasilan. Jadi ketika ada narasi bahwa pajak dipakai keliru, tanyakan satu hal sederhana. Mana datanya dan di mana analisis ekonominya? Karena kritik tanpa data bukan kontrol demokrasi, itu manipulasi opini untuk menghasut. Bagaimana pendapat